Selamat pagi pemirsa, ibu dosen dan juga teman-teman. Di sini saya Esther Arna Sembiring dari Prodi D4 Kebidanan Program Sarjana Terapan dari kelas 1B akan mempromosikan kesehatan tentang ibu dan anak. Nah, di sini saya akan mengangkut tema tentang angka kematian ibu. Nah, di sini saya sudah ada 4 tamu undangan. Ada Ibu Santi, Ibu Bella, Ibu Desi, dan juga ada Ibu Vika. Di sini juga saya sudah mencetak leaflet lebih banyak agar dapat tamu undangan saya lebih memahami apa yang akan saya sampaikan. Baiklah, untuk Ibu Santi, Ibu Bella, Ibu Desi, dan juga Ibu Vika. Nah, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dalam promosi kesehatan ini. Oh ya Ibu, ini bisa dibuka ya Bu ya? Ibu, ya Bu ya. Baiklah, terima kasih ya Bu. Nah di sini, baiklah langsung kita mulai. Angka kematian ibu biasa disingkat dengan AKI, AKI. Oke. Nah, menurut WHO, kematian ibu itu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat dari semua yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya. Tapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera ya Bu ya. Oke. Nah, kematian ibu itu istilahnya itu dipakai ketika wanita meninggal karena sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan. Nah, kematian itu kan dapat terjadi karena saat kehamilan, selama persalinan, atau bahkan sesudah persalinan atau setelah kehamilan. Nah, baik. Nah, tentu penyebabnya ini ada dong gitu ya. Nah, itulah masalah-masalah yang menyebabkan AKI atau kematian ibu. Yang pertama, itu ada pendarahan, di mana ibu yang dalam masa partus atau dalam masa bersalinnya mengeluarkan darah lebih banyak atau berlebihan sehingga banyak kehilangan darah. Begitu ya. Nah, jadi kita harus dapat penanganan yang lebih ekstra begitu ya, Bu. Lalu ada hipertensi atau darah tinggi tekanannya. Nah, itu juga harus mendapatkan perawatan yang tepat untuk mendeteksi dan menangani masalah. Lalu ada tentang infeksi. Nah, infeksi yang dimaksud di sini itu misalnya karena persalinan ibu yang tidak sehat atau persalinannya yang terlalu lama dan kurangnya pemahaman mengenai informasi dan cara membersihkan area kewanitaan. Nah, selanjutnya ada emboli paru-paru. Nah, di mana di sini adanya pembekuan darah di paru-paru, di mana paru-paru itu adalah organ pernapasan kita, ya kan? Nah, kondisi ini dapat berkembang setelah melahirkan dan resikonya lebih tinggi jika melakukan operasi sesar. Baik. Nah, sampai di sini masih bisa dimengerti ya, Bu ya. Lalu, oh ya, ada aborsi. Nah, aborsi juga dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu. Nah, tidak hanya aborsi yang tidak aman, bahkan ini bisa menyebabkan kematian terbesar juga, Bu. Karena ada yang nekat melakukan aborsi karena tidak menginginkan kehamilannya. Nah, baik. Kita lompat ke sini ya, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Tentu ada faktor yang mempengaruhi AKI ini kan, angka kematian ibu. Nah, faktornya itu ada umur ibu. Ibu lebih cenderung mengalami komplikasi jika hamil di bawah usia 20 tahun atau berada di atas usia 40 tahun. Karena itu adalah usia yang rentan dan memiliki komplikasi yang lebih besar. Gitu. Nah, selanjutnya ada status sosial ekonomi, di mana ketika wanita miskin atau yang memiliki status sosial rendah, begitu ya, akan cenderung memiliki resiko kematian ibu yang lebih tinggi
karena kurangnya pemahaman, kemudian asupan makanan yang juga kurang atau bisa dibilang buruk. Nah, juga beresiko terkena infeksi atau komplikasi, begitu. Lalu ketersediaan perawatan medis. Nah, di sini biasanya terjadi pada desa-desa, tenaga medis yang kurang atau ada pun tenaga medis, alat-alatnya juga kurang, Ibu. Nah, karena sulit dijangkau itu dan tidak tersedia tenaga-tenaga yang mumpuni dan tidak memiliki perawatan medis, nah itu berisiko besar untuk kematian ibu. Nah, faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah jumlah kehamilan. Biasanya ibu yang cenderung mengalami komplikasi saat kehamilan itu pada kehamilan pertama atau kehamilan yang sudah lebih dari 5 kali. Nah, begitu ya, Bu ya. Ya. Buka? Oke. Oke ya, Bu. Lalu kita lanjut, ada cara percepatan penurunan AKI. Pertama, ini tentang KB. Oke, KB ya, Bu ya, atau disebut dengan keluarga berencana. Di mana di sini kami sebagai bidan nanti akan memberikan penyuluhan tentang keluarga berencana, merencanakan waktu, jumlah, dan juga jarak kehamilan. Lalu yang kedua ada perawatan antenatal. Di mana di sini kami yang memiliki pengetahuan, kemampuan, alat-alat kesehatan akan mendukung ibu untuk bersalin secara aman, sehat, dan juga sejahtera. Karena kami juga meminimalisir tentang kematian ibu. Oke? Nah, berikutnya ada perawatan persalinan, di mana di sini kami akan mengatur gimana kalau ibu ini sudah dalam keadaan gawat darurat. Nah, di situ kamilah yang berwajib untuk mempercepat penyembuhan ibu. Baik. Lalu selanjutnya ada perawatan post aborsi. Di mana di sini kalau perawatan post aborsi ini kami mencegah komplikasi, memastikan bahwa komplikasi aborsi itu terdeteksi sejak dini. Nah, dan kami akan menangani dengan baik, akan membahas tentang permasalahan kesehatan reproduksi yang ibu alami sebagai pasien kami. Begitu. Dan kami juga akan memberikan layanan keluarga berencana jika ibu mengizinkan kami untuk memberikan asuhan itu. Baik. Nah, lanjut. Kemudian yang terakhir, kontrol infeksi menular seks. Di sini sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkecimpung di jurusan kehamilan atau persalinan tentang ibu-ibu dan wanita, di sini kami akan mendeteksi, mencegah, dan juga menanggulangi penularan infeksi menular seks, HIV, AIDS, dan juga penyakit menular lainnya atau penyakit seksual dan gangguan kehamilan lainnya. Resikonya juga akan kami minimalisir. Nah, itu memerlukan kontrol daripada ibu-ibu atau pasien-pasien kami. Nah, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani ibu dengan baik, dengan nyaman, aman, dan juga sejahtera. Nah, baik. Sekianlah promosi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga ibu-ibu peserta promosi kesehatan saya kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan wawasan yang lebih luas dan juga mendapatkan gambaran dan juga dapat mengantisipasi bagaimana cara mencegah atau mengurangi, gimana caranya mengurangi angka kematian ibu. Saya juga tahu. Nah, ibu-ibu sekalian kan juga maunya selamat, sehat, tidak ada komplikasi, dan juga sejahtera. Karena keluarga sejahtera berasal dari ibu yang sejahtera. Nah, baik. Dari sekian yang telah saya jelaskan atau saya promosikan ke ibu, ada yang mau ibu tanyakan? Oke, baik. Semua sudah jelas ya, Bu ya? Kalau sudah jelas, saya
mohon untuk pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kesempatan, waktu, dan juga atas partisipasi Ibu kali ini. Dan juga terima kasih para pemirsa, Ibu dosen, dan juga teman-teman yang telah menyaksikan saya mempromosikan kesehatan tentang ibu dan anak, khususnya tentang angka kematian ibu. Terima kasih banyak ya.